Ya, kembali bersama kami, pemirsa. Senin kemarin masa yang menamakan diri Front Persaudaraan Islam atau FPI Reborn beraksi di Patung Kuda, Jakarta. Mereka mendeklarasikan dukungan terhadap Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, sebagai calon presiden 2024, namun FPI membantah keterlibatan mereka. Front Persaudaraan Islam membantah pihaknya terlibat, FPI mengaku netral dan tidak pernah mendukung salah satu calon tertentu di Pilpres nantinya. FPI menyebut hanya fokus pada penegakan hukum yang adil dan berdakwah. Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Endra Zulpan menyatakan tidak pernah mengeluarkan izin untuk FPI Reborn unjuk rasa di depan patung kuda. Zulpan menambahkan izin tidak pernah dikeluarkan karena FPI Reborn tidak terdaftar sebagai ormas di Kemenkumham. Polda Metro Jaya juga belum menerima informasi tentang keberadaan ormas tersebut. Ya, kita lanjutkan dialog dengan Direktur Eksekutif Indonesia Political Review, Kang Ujang Komarudin, dan Direktur Jaringan Moderat Indonesia, Islam Barawi, dan juga bergabung bersama kami mantan juru bicara HTI, ada Bang Ismail Yusanto. Assalamualaikum, Bang Ismail. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih sebelumnya Bang Ismail. Kita perlu dengar dari perspektif bermacam-macam agar kita tahu ini two side story, tidak judgmental seperti itu. Kalau saya ke Bang Ismail terlebih dahulu, benar ada HTI kemarin atau hanya pihak-pihak tertentu yang mengklaim seperti itu, Bang Ismail? Iya, saya kira itu klaim. Oke. Klaim dari yang bersangkutan. Yang bersangkutan ini siapa juga nggak jelas toh. Ditutup masker mukanya. Jadi, ada itu. Oke, apa yang terjadi kemarin? Tanggapan Bang Ismail seperti apa? Saya tidak tahu. Karena memang kita juga tidak pernah membicarakan hal seperti itu. Oke. Dan juga tidak tahu siapa yang membuat, meski pasti ada yang membuat gitu. Jadi dengan kata lain, kemarin siapapun itu oknum yang tidak bertanggung jawab hanya mencatut tadi ya, HTI itu sendiri. Ya, Oke. mencatut. Dan saya kira tadi Bang Ujang sudah menunjukkan itu kemana arah dari penyelenggaraan kegiatan seperti itu. Dan saya kira betul bahwa intinya adalah usaha untuk mendiskreditkan figur tertentu bahwa seolah-olah ini didukung oleh kelompok radikal, dan kelompok radikal itu kelompok yang berbahaya. Karena itu maka calon ini juga harus diwaspadai sebagai figur yang berbahaya untuk masa depan negeri ini. Kira-kira kan begitu maunya. Baik, Bang Ismail, kalau kita bicara mengapa dicatut, mengapa HTI, dari perspektif Anda, seperti apa? Ya ini tentu tidak bisa dilepaskan dari situasi politik yang menimpa, sebutlah begitu ya, menimpa HTI dan juga FPI gitu. Bahwa sebelumnya telah dicabut status badan hukumnya, kemudian begitu juga FPI itu. Artinya dalam konteks politik ini kan menjadi seperti seolah-olah kelompok yang terlarang ya, meskipun saya ingin tegaskan lagi tidak ada satupun diktum putusan apapun itu yang menyebut seperti itu. Jadi BHP dicabut dan otomatis karenanya itu bubar, titik sampai di situ. Nah, tetapi di dalam konteks politik kan kemudian di framing seperti seolah-olah ini kelompok terlarang itu, radikal, jahat dan sebagainya, meskipun kalau ditunjukkan apa kejahatannya juga tidak pernah bisa ditunjukkan gitu. Nah, karenanya kemudian siapa saja yang didukung oleh kelompok ini, dan ini hari nyata bahwa ada deklarasi, maka ini figur ini harus diwaspadai. Kira-kira begitu jalan cerita yang dimau oleh sang dalang ini loh. Oke. Kalau kita tahu ada FPI Reborn dan kemarin ada let's say unjuk rasa seperti itu ya di Patung Kuda, dan ini juga dibantah oleh FPI bahwa itu bukan mereka, dan FPI menyatakan netral. HTI sama bahwa ketika bicara Pilpres tidak mendukung siapapun.
kan sekarang kita tidak ada dalam posisi seperti itu kan, Oke. ya kan, gitu. Dan kalau ditanya mengenai figur, kita dari dulu tegas mengatakan bahwa kita mendukung pemimpin Muslim yang yang baik, yang amanah. Nah, Oke. salah satu tanda atau bukti dari dia pemimpin yang baik adalah dia mau tunduk pada sistem yang baik. Sistem yang baik berasal dari Zat yang maha baik, itulah Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia mau tunduk pada Oke. syariah. Nah, Baik. itu dari dulu itu begitulah yang kita Jadi sampaikan. core-nya Bang Ismail Muslim yang baik ya, seperti itu ya. Iya, Saya iya, ke yang aman. Bang Islah terlebih dahulu. Tanggapan Anda, Bang Islah? Ya, ini ada dua kemungkinan kalau kita melihat ya. Saya bisa melihat, bisa jadi ini adalah framing terhadap Anies Baswedan. Oke. Tapi juga bisa ini adalah rebranding. Kalau kita melihat ini dari sisi framing, maka ya kita harus bisa sadari bahwa kelompok-kelompok yang kemarin termasuk bagian dari satu adegan-adegan itu, ya kita harus sadari inilah tokoh-tokoh antagonis bangsa sebenarnya. Kalau itu dianggap framing. Oke. Tapi kalau kita anggap sebagai rebranding, ini memang jurus-jurus politik yang berusaha memfilter Anies supaya dia kembali ke middle path. Dari yang sebelumnya lebih cenderung ke kanan, dia berusaha digiring ke arah tengah untuk tampil sebagai tokoh nasionalis, untuk bisa mendapatkan dukungan elektoral dari kelompok tengah, dari kelompok moderat terutama. Nah, ini harus kita sadari bahwa secara matematis elektoral kita ini kan masih didominasi oleh yang saya sebut sebagai silent majority tadi. Ya. Swing voter yang mungkin pada 2024 ini juga masih didominasi oleh kelompok moderat. Oke. Nah, dalam konteks ini saya kira kita tidak bisa menuduh bahwa ini framing. Bisa jadi ini adalah rebranding yang memang sengaja dibuat kejadian ini supaya ini berkesan berada di middle path. Ini kan memang menjadi pertaruhan politik. Kalau kelompok kanan ini masih tetap mendominasi capres tertentu, akan kalah lagi seperti Pak Prabowo di 2014 dan 2019. Saya kira ini pertimbangan ini ya politis review saya. Jadi menggunakan let's say ormas yang dilarang ini menurut Anda masih cukup seksi untuk beberapa pihak tadi, baik itu reframing ataupun rebranding terhadap satu sosok. Ya memang begitu. Kalau kita lihat kan memang kalau kita lihat ya FPI maupun HTI yang sudah tidak diperpanjang izinnya menurut Pak Ismail ini, anyhow ini memang menjadi tokoh antagonis terhadap demokrasi itu sendiri, apalagi dengan Pancasila. Kalau ada orang mengatakan bahwa pengusung faham khilafah ini tidak bertentangan dengan Pancasila, saya menolak itu. Secara historik khilafah ini tidak mungkin ada dalam satu negara dengan dua sistem politik yang berbeda. Artinya kalau kita mau berbicara demokrasi, pasti teman-teman yang mengusung ideologi khilafah, ideologi politik khilafah, ini pasti tidak setuju dengan demokrasi. Tapi ini kan adalah dalam konteks kontestasi demokrasi. Nah, otomatis kalau kemudian teman-teman pengusung khilafah ini terstigma terhadap salah satu calon yang notabene ini anti Pancasila dan anti demokrasi, ya otomatis ini akan justru mengurangi kadar-kadar dukungan elektoralnya. Nah, ini memang menjadi satu pertaruhan ya. Di satu sisi ada kekuatan elektoral yang anti demokrasi, anti Pancasila. Di satu sisi dia punya basis massa. Nah, disinilah kemudian terjadi pertarungan itu. Garis abu-abunya di situ memang. Baik, saya ke Kang Ujang. Kang Ujang, kalau benar ini black campaign ya, atau tadi reframing seperti itu, seberapa besar kerugian untuk sosok Anies sendiri ketika ini mencuat ke publik, dan kita tahu Formula E kemarin ibarat durian runtuh untuk sosok Anies, lalu ada kejadian seperti ini? Saya kan pernah banyak berkata ya, pernah membuat statement di banyak media. Saya katakan Anies ini calon potensial dan tidak dikehendaki oleh kelompok tertentu. Dan ada istilahnya begini, yang penting jangan Anies nanti. Nah, intinya selesaikanlah seperti itu. Ini bahasa-bahasa kelompok tertentu di kalangan elit. Saya kan bergaul juga lah dengan kalangan elit itu hingga saat ini. Nah, artinya ya kalau itu memang benar, itu ya menjadi definisi dari kelompok tertentu itu, katakanlah dalang dari semua permainan ini, ya maka ya kejadian tadi adalah bagian daripada degradasi terhadap elektoral Anies. Ya sungguh
luar biasa. Kalau bahasa saya, kalau itu terjadi tadi ya pembusukan itu sangat keji ya, sangat luar biasa. Tetapi kalau ada definisi lain dari Bang Islah tadi itu juga menarik gitu. Rebranding itu menarik. Tapi saya melihatnya ya tidak, karena ada desain memang. Kalau bisa jangan Anies lah, yang lain gitu. Oleh karena ini pertarungan dua kekuatan besar ya yang terjadi di Pilpres nanti. Nah, saya melihatnya ya ini bahaya lah kalau itu dipertajam. Oleh karena itu ya sikap kenegarawanan kita harus tumbuh dalam konteks menghadapi Pilpres nanti. Kita ini sebagai anak bangsa ya harus mencari capres yang terbaik gitu. Ya, capres yang tadi baik dalam konteks keislaman maupun keindonesiaan. Ini yang harus kita jaga. Nah, Kang, kalau kita lihat juga bagaimana tadi analisa dari Bang Islah bahwa kalaupun bukan dari Black Campaign tapi lebih ke rebranding atau seperti pengingat bahwa Anies posisinya ada di sini loh ya. Jangan let's say mungkin berubah arah seperti itu. Bagaimana Anda melihat bahwa ini sebenarnya warning untuk Anies bahwa ada histori yang mungkin publik tidak bisa lupa seperti itu? Ya, Bang Herjuno ya, itu diakui juga oleh teman-teman di kelompok Anies. Bahwa tahun lalu saya pernah diskusi bahwa mereka itu ingin menghilangkan stigma itu. Ingin menghilangkan itu sulit, bahkan ya ingin mengadakan seminar di mana-mana gitu untuk menghilangkan cap atau label itu gitu loh. Ya oleh karena itu ya dengan cara itu pula Anies bisa dalam konteks politik ya didiskreditkan gitu loh. Ya oleh karena itu saya melihat nanti kejadian seperti ini akan lebih besar lagi, akan lebih banyak lagi nih. Jadi ini permulaan saja dua kasus FPI di Monas itu gitu ya. Lalu dengan kasus di Bidakara. Jadi ini ke depan akan semakin tinggi lagi. Nah tadi yang saya katakan bahwa ini bagian daripada selain capres itu melakukan pencitraan yaitu ya membusuk-busuki lawan itu. Yang terjadi hari ini ya konsep membusuki lawan itu terjadi. Baik. Dan langkah selanjutnya, kalau tadi Anda menyebutkan bahwa Anies harusnya tidak merapat ke partai yang let's say ada kategori khusus seperti itu ya, harusnya Anies merapat ke yang nasionalis. Ada langkah lain agar stigma ini tidak melulu ke Anies. Apa yang harus dilakukan? Ya tentu harus tahu cara-cara kerja ya. Artinya begini, masyarakat itu melihat selama ini kan stigmanya ada, melekat. Stempel itu ada dalam diri Anies. Oleh karena itu caranya ya tentu ya harus mendapatkan dukungan dari partai-partai yang berbasis nasionalis itu. Kalau bisa ya mohon maaf ya kalau bisa masuk partai nasionalis. Itu salah satu cara ya untuk bisa mengurangi stigma stempel yang dimiliki oleh Anies itu. Karena Anies, kalau silakan. Ya silakan Kang Ujang. Ya kalau didukung oleh PKS itu akan semakin kelihatan gitu. Nanti kelompok-kelompok nasionalis akan semakin membaca bahwa pantasan seperti itu. Padahal kita tahu PKS sendiri mungkin tidak seperti itu. Mungkin ya. Jadi Anies harus pintar-pintar pilih partai merapat kemana. Karena namanya selalu 3 besar tapi kita tahu Oktober selesai dan belum ada partai yang meminang seperti itu ya Kang Ujang ya? Ya, gini Bang. Boleh saya tambahkan? Boleh. Sebenarnya kalau dari segi figur historis, Anies itu HMI. Sebenarnya kalau tokoh HMI itu jarang yang radikal, hampir nggak ada itu radikal. Sebenarnya ini soal dukung-mendukung di pilkada, soal stigmatik dan framing yang sudah terbentuk hingga saat ini. So gitu. Berarti in personal Anies tuh tadi Anda bilang bahwa sebenarnya tidak radikal ya? Gimana mau radikal, dia itu Amerika, dia itu paham demokrasi gitu. Tuduhan yang memang ya melekat saja begitu. Nice point of view. Saya ke Bang Ismail. Bang Ismail, tadi kita sudah bahas bahwa ini bukan HTI, bukan orang yang tadi memang asal klaim dan mencatut seperti itu. Kalau dari Anda sendiri, bagaimana Anda melihat sosok seorang Anies Baswedan? Ya, apa yang tadi disampaikan oleh Bang Ujang itu kan satu alternatif ya, bagaimana seseorang itu mengambil posisi. Sekarang ini kan sebutlah Anies ini berada pada posisi silang ya, antara apakah dia itu mau dicitrakan sebagai pemimpin yang ini hari sedang coba digumpalkan atau sedang coba ditonjolkan atau sedang di framing negatifkan, yaitu
pemimpin yang ditopang atau didukung oleh kelompok radikal. Atau itu yang pertama. Kemudian yang kedua seperti yang coba disampaikan oleh Bang Ujang tadi itu, bahwa dia harus mencitrakan diri sebagai seorang yang nasionalis gitu. Saya kira ini satu alternatif bagaimana orang itu memposisikan dirinya. Kalau tadi ditanya terus bagaimana saya melihat, kalau saya melihat sederhana saja bahwa kita ini seorang Muslim. Baik. Kalau kita seorang Muslim, maka jadilah Muslim yang baik. Muslim yang baik itu apa? Muslim yang amanah, Muslim yang jujur, Muslim yang memimpin dengan baik, ya kan? Dan Muslim juga yang taat kepada aturan Islam itu. Saya kira itu harus ditegaskan oleh Anies itu. Nah, Anda mau sebut apa saya? Mau disebut Anda radikal, Anda mau sebut saya itu moderat segala macam, itu fakta kok. Anies saya kira sudah lebih dari cukup untuk menunjukkan siapa dirinya sebagai seorang pemimpin, ya secara faktual gitu, bukan secara imajiner gitu. Karena menurut saya ini hari itu justru adalah kesempatan untuk kita menunjukkan dengan sebaik-baiknya. Karena apa? Karena jabatan itu kan sesuatu yang juga harus dimintai pertanggungjawaban Allah Subhanahu wa taala gitu. Kalau tidak dengan Islam terus mau dengan apa? Saya ke Bang Islah. Bang Islah, singkat saja karena waktunya terbatas. Kalau kita lihat dari diskusi ini ya, tentunya tadi ya Anies mungkin berkeinginan untuk nantinya ke Pilpres 2024. Tentunya ada stigma yang terus melekat dan kemarin juga ada peristiwa ini. Apa yang harus dilakukan Anies agar kembali bagaimana konstituen ini bisa melihat Anies dengan sosok yang lebih luas jangkauannya? Apakah perlu tindakan khusus seperti itu kalau dari Anda? Ya, kalau saya melihatnya terus terang begini. Saya nggak tahu ya, saya dari tadi itu berusaha menghindar dari majas-majas pembusukan seperti yang Kang Ujang dan juga Pak Ismail tadi. Karena kalau ini dianggap sebagai pembusukan, artinya ya orang-orang yang mengusung ideologi khilafah ini busuk artinya. Kalau ini diartikan sebagai pembusukan, makanya kalau saya jadi Pak Ismail tentu saja tidak akan menerima dengan istilah pembusukan itu. Makanya saya bilang ini adalah rebranding saja. Agar kita menghargai hak dan martabat orang gitu ya. Jangan sampai seolah-olah benda busuk ini dijangkan kepada Anies, maka kemudian kita sepakat ini pembusukan. Karena ini tidak barang busuk di sini. Orang punya hak untuk berpemikiran. Nah, Anies tetap harus berada di jalur tengah kalau memang ingin mendapatkan dukungan dari silent majority. Jangan ditonjolkan soal kelompok-kelompok kanan, apalagi kanan mentok. Ini betul-betul tidak punya nilai jual dalam politik. Percayalah. Pak Prabowo sudah mengalami ini. Kekuatan elektoral dari kelompok kanan, semilitan apapun, ternyata dia gembos di bilik suara. Dia hanya kencing medsos saja. Saya kira ini harus ada kiat-kiat untuk melakukan pendekatan-pendekatan pluralistik dan holistik terhadap situasi elektoral politik kita. Pak Anies juga sulit untuk meninggalkan jejak-jejak masa lalunya kalau rebrandingnya tidak sekuat mungkin. Saya kira itu penting ya. Terima kasih. Baik, Bang Islah. Dengan kata lain bahwa middle path is the right path and the right path is not the right path. Itu kira-kira ya bahasanya. Terima kasih Bang Islah, Bang Ismail dan juga Kang Ujang. Terima kasih sekali atas perspektif dan insight-nya. Kita senang mendengar berbagai macam tadi perspektif dan argumen. Kita hargai semua pendapat. Terima kasih. Selamat sore. Salam sehat untuk kami semua.